Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan serial kelima kajian kita tentang malaikat. Kita akan bahas pagi hari ini, apakah malaikat itu ganteng. Perlu diketahui bahwa memiliki paras indah, cantik, tubuh bagus, dalam Islam bisa saja dianggap biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang juga dianggap penting. Dianggap biasa karena Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak pernah menilai kalian semuanya berdasarkan postur tubuh kalian, walakin yanduru ila qulubikum. Yang Allah nilai hati-hati kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi bisa saja paras yang indah itu juga penting. Buktinya tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikah, dipilih sebagai jodoh, salah satunya adalah li jamaliha, karena faktor wajahnya indah. Maka Rasulullah punya beberapa dai, menarik karena ilmunya, tapi juga menarik karena postur tubuhnya, seperti Mu'ad bin Jabal. Ilmunya luas, ranking 1 dalam hal ilmu tentang halal dan haram, sementara wajahnya menurut penduduk negeri Syam, Barrakus Sunaya, memiliki wajah yang indah. Ibnu Abbas disebut Ra'isul Mufassirin, penghulunya ahli tafsir, tapi ternyata secara fisik kulitnya putih, bersih, ganteng, pakaiannya selalu rapi dan bagus. Itu Ibnu Abbas. Tapi kadang-kadang indah juga bikin masalah, seperti Yusuf masuk penjara gara-gara ganteng. Termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dipusingkan oleh salah satu anak muda yang wajahnya ganteng, yang menyebabkan wanita-wanita penduduk Madinah tergila-gila. Akhirnya Umar meminta si anak muda ini dicukur gundul. Rupanya setelah gundul tambah ganteng. Akhirnya oleh Umar bin Khattab, khusus pemuda ini akhirnya dilarang tinggal di kota Madinah. Dia harus meninggalkan tanah kelahirannya gara-gara parasnya yang ganteng. Nah, sekarang apakah malaikat memiliki tubuh yang indah? Maka jawabannya, Allah berfirman, dzu mirratin fastawa. Allah berikan dzu mirrah, dia memiliki paras yang indah. Berarti seandainya kita diizinkan oleh Allah melihat malaikat, maka kita akan berkesimpulan betapa indahnya tubuhnya, karena Allah berfirman dzu mirratin fastawa. Dan demikianlah ketika para malaikat menghadap para nabi, selalu menghadap para nabi dengan sosok manusia yang memang parasnya indah, sehingga Nabi Lut panik luar biasa, rumahnya dikepung oleh kaum LGBT karena kedatangan malaikat yang menjelma sebagai sosok laki-laki yang ganteng-ganteng. Sehingga Nabi Lut kemudian berkata, wattaqullaha wala tuhzun, takutlah kalian kepada Allah, jangan bikin saya panik dengan ulah kalian. Haula'i dhaifi, mereka adalah tamu-tamuku. Nah, kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Rasulullah SAW
sering bertemu dengan Jibril dalam sosok dipilih oleh Allah. Wajah Jibril sosoknya adalah sosok Dihyah Al-Kalbi. Padahal kita tahu Dihyah Al-Kalbi adalah salah satu sahabat yang memiliki paras wajah yang indah. Itulah paras wajah malaikat Jibril yang sering menghadap bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akhirnya keyakinan malaikat itu ganteng ternyata ini juga diyakini oleh penduduk Mesir, kaum wanita. Buktinya ketika Zulaihah mengundang ibu-ibu masuk ke istana, disodorkan makanan dan pisau. Kemudian Zulaihah berkata kepada Yusuf, "Ukhruj alaihin, keluarlah wahai Yusuf, biar mereka melihat engkau." Akhirnya begitu Yusuf lewat, qatta'na aydiyahun, tanpa sadar wanita-wanita Mesir mengiris-ngiris tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, maha suci Allah, ma hadza basyara, pasti ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, pasti ini adalah malaikat yang mulia. Jadi gantengnya Yusuf dikomentari, ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat. Berarti keyakinan malaikat itu memiliki tubuh yang indah tidak hanya dalam Al-Quran, tapi demikianlah kenyataan wanita-wanita Mesir memberikan pujian kepada Yusuf dengan kalimat seperti itu. Baik, inilah kajian kita. Kita akan lanjutkan serial malaikat untuk kultum ba'da Isa yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.